pasang oposisi yang sejati. Oke. Oposisi kalau misalnya misalnya penguasa, ada oposisi, hanya satu jalan. Iya. Kalau dia benar, oposisi tak berkutik. Betul. Kalau dia benar dan di jalan yang lurus, Iya. kalau berkutik pun oposisi akan ditinggalkan rakyat. Betul. Dikatakan oposisi mengada-ngada. Iya. Kan bisa begitu. Iya. Untuk apa dia takut dan oposisi? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast TV Masumi. Saya Al-Mizan Urfa, sering dipanggil Kang Mizan. Saudara pemirsa, kita kadang-kadang bingung dengan pernyataan para pimpinan partai. Misalnya, dia tidak mau jadi oposisi, tapi mau menjadi penyeimbang. Nah, ini nggak begitu jelas apa maksudnya. Dan sangat membingungkan. Dan menurut saya yang seperti ini tidak baik ya untuk demokrasi kita. Ini membuat pola pikir kita akan menjadi kacau ya. Untuk itu kita akan bincang-bincang, menguraikan kenapa kira-kira parpol-parpol itu tidak mau secara eksplisit ya, secara terbuka dan tegas menyatakan bahwa mereka itu oposisi atau pendukung pemerintah. Untuk itu sudah hadir di studio kita ya Dr. Wazri Afifi ya. Beliau ini PhD-nya di bidang etika kesehatan publik, pernah jadi Presiden International Students Association di Amerika Serikat, dosen dalam dan luar negeri, dan aktif sekali sekarang membicarakan masalah etika, semangat, pola pikir, nalar, dan lain-lain untuk pembangunan bangsa ini. Assalamualaikum Pak Wazri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini gimana? Banyak orang, termasuk saya juga bingung dengan pernyataan banyak pimpinan partai politik bahwa mereka itu tidak mau menjadi oposisi. Mereka menyatakan tidak oposisi, tidak menjadi bagian pemerintah, tapi bukan oposisi dan sebagai penyeimbang. Nah, ini nggak ngerti. Ini gimana Pak Wazri? Ini Pak, ini yang kita risaukan bagaimana membuat kamus di negeri ini. Membuat kamus ya. Susah. Ya. Kan itu Pak, susah. Iya. Dan yang diherankan sekali, setiap ketua partai politik itu takut sekali dengan perkataan oposisi. Oposisi, ya. Padahal oposisi atau tidak oposisi atau pendukung, kedua-duanya kan terhormat. Iya. Terhormat kalau membangun negara ini dengan hati kecilnya. Oke. Dia mendirikan partai betul-betul untuk menyelamatkan bangsanya. Betul. Dia ingin membuat partai syarat untuk bisa membuat keputusan di parlemen. Betul. Dan itu penting sekali. Ya, kan itu tujuannya. Betul. Saya buat gagasan aku buat gagasan ini, mana rakyatnya setuju dengan gagasan aku, dia pilih. Betul. Itu aja kan? Iya. Kok takut perkataan oposisi? Itu yang kita pikir, yang kita herankan, Pak. Iya. Heran juga. Saya juga heran kenapa takut. Padahal memang di dunia demokrasi ya, demokrasi itu ada pihak penguasa ya, ruling parties ya, dan ada pihak oposisi. Tujuan pihak oposisi ini sebenarnya untuk memperlihatkan ya cara-cara pendekatan pemerintahan yang lebih baik dari yang sekarang. Jadi dalam siklus yang berikutnya oposisi ini bisa menjadi penguasa pemerintah ya, dengan melaksanakan program-program dan pendekatan yang lebih baik dari pendahulunya. Kan sederhana gitu seharusnya. Gimana? Jadi ini? Itu juga ada, tapi kita berharap Pak,
membangun bangsa ini betul-betul lah dibangun untuk bisa menyelamatkan dari tipuan bangsa lain. Iya, iya, iya. Caranya, bangunlah negaranya dengan baik. Betul. Iya. Bagaimana cara membangun bangsa dengan baik? Mudah aja, Pak. Nah. Pasang oposisi yang sejati. Oke, oke. Oposisi, kalau misalnya kita, misalnya penguasa, ada oposisi, hanya satu jalan. Iya, iya. Kalau dia benar, oposisi tak berkutik. Betul, betul. Kalau dia benar dan di jalan yang lurus, Iya. kalau berkutik pun oposisi, akan ditinggalkan rakyat. Betul, betul. Dikatakan oposisi mengada-ngada. Ya, iya, iya. Kan bisa begitu. Iya, iya. Untuk apa dia takut dan oposisi? Iya, 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 betul. Menjadi oposisi kenapa takut? Iya, iya, iya. Ya, sudah misalnya begini. Kalau hanya sekadar menjadi partai politik, yang hanya sekadar bisa duduk atau mempunyai kursi di parlemen, tidak usahlah menjadi partai politik. Sudahlah, kalau misalnya hanya sekadar untuk bisa duduk, dan apa tujuan? Ini masalah juga. Iya, iya, iya. Membangun bangsa atau menunggu amplop. Nah, iya itu. Nah, oleh sebab itu, penguasa yang hebat, dia akan menghabiskan oligarki. Betul, betul. Kenapa? Amplop kan selalu dibawa-bawa oleh oligarki. Betul, betul. Iya, iya. Oligarki ini hanya satu tujuan. Dia bisa berkuasa. Betul, betul. Lebih berkuasa. Yang berkuasa itu ada. Iya, iya. Yaitu penguasa sekarang. Ya, tapi oligarki di belakang layar lebih berkuasa. Lebih berkuasa, Pak. Apa sebab lebih berkuasa? Dia melihat mencari untung. Setelah untungnya dapat, kalau perlu, undang-undang atau peraturan dicipta. Supaya dia bertambah banyak duit untungnya. Iya, oke. Dia tidak peduli. Peraturan itu menyusahkan rakyat, tidak peduli. Oke. Yang penting, dia bisa membuat undang-undang. Betul, betul. Yang bodohnya, si oligarki suruh tembak, suruh tangkap, penguasa nangkap. Kan aneh itu. Padahal penguasa itu harus melindungi rakyatnya. Betul, seharusnya itu ya. Ya, dia harus perintah konstitusi kita. Ya, negara harus melindungi rakyat. Ya, tetapi Pak, pengalaman kemarin, apa tuh? Omnibus Law, ya. Macam-macam law yang dia buat. Iya. Ya kan? Semuanya menyengsarakan rakyat. Menyengsarakan rakyat. Iya. Buktinya menyengsarakan rakyat. Demo hari-hari. Iya, iya. Masa demo berhari-hari? Kalau misalnya Pak, kalau penguasa itu berpikir untuk rakyat, satu kali demo, dia berkata, oke, kalian demo apa? Demo begini Pak, oke, nanti saya pikirkan. Begitu. Iya, diselesaikan segera, ditanggapi. Iya, tanggapi. Iya. Kan itu Pak, yang siapa yang bisa menunjukkan kesalahan-kesalahan itu? Iya, iya. Hanya oposisi. Betul, betul. Iya. Oposisi itu bukan jahat. Oposisi itu sebenarnya berjasa Pak. Iya, iya, iya. Apa sebab? Dia tunjukkan kesalahan. Betul, betul. Dia untuk memperlihatkan kelemahan-kelemahan yang dilakukan oleh rezim yang berkuasa sekarang. Ya. Kelemahan ini harus diperbaiki. Ya. Sekarang atau nunggu dia berkuasa nanti. Kan itu baik kan? Baik. Ya, tunjukkan kesalahan. Ya. Yang jahat, pengikutnya itu. Ya Pak, ya Pak. Yes man. Selalu ya. Walaupun salah tetap ya. Iya. Kan itu salah jadi. Betul, betul. Maka yang penting oposisi. Iya, sangat perlu sekali ya. Tanpa oposisi negara ini nggak akan maju-maju. Ya. Utang akan tambah banyak. Ya. Rakyat terus bodoh ya. Daya nalar, ada pola pikir krisis. Dan dari utang tambah banyak. Sudah utang dia tahu. Karena 10 tahun dia berhenti. Utangnya dibayar orang. Orang lain yang bayar. Kalau presiden yang hebat Pak, dia selesaikan semua masalah, baru dia mundur. Betul. Ya. Misalnya dia habis tahun November, dia habis tahun November. Oke. Jadi November 30 misalnya. Oke. November 29. Iya. Semua hutang lunas. Semua masalah selesai. Iya. Semua misalnya tergendala, dia kasih pesan. Saudaraku penggantiku.
ini teruskan. Betul. Karena waktu saya sudah lewat. Iya, iya. Ini saudaraku, utang sudah tidak ada. Iya. Kalau ada orang minta utang, sudah nggak ada. Semua dah lunas, itu buat. Iya, iya. Aturannya gitu, Pak. Betul, betul. Jadi kalau boleh saya simpulkan, Ya. negara kita ini akan maju jika ada oposisi. Harus ada. Tanpa oposisi, negara ini tidak akan maju-maju. Ya. Akan terus terlilit utangnya, sumber-sumber tabang akan terkikis, terdepresi, Kesalahan negara. dan lain-lain. Rakyat tambah bodoh. Ya. Jadi oposisi itu mulia, ya, bukan saja tidak perlu ditakutkan, tapi sebenarnya sangat mulia untuk kemajuan bangsa ini. Ya. Ya. Kalau perlu, sekali ada periodenya, akhir tahun, undang oposisi. Iya. Apa yang kalian lihat kami salah? Betul. Selesai. Iya, iya. Dia tunjuklah. Iya, iya. Kalau udah kasih tahu, perbaikilah. Betul, betul. Jangan ditangkap. Iya. Ini Iya. ditangkap. Tangkap akademisi, orang-orang seperti kita ini, ya janganlah ditangkap. Karena kita ini menyuarakan perbaikan-perbaikan Ya. untuk bangsa ini, untuk anak cucu kita. Itu Pak, itu akhirnya begini Pak. Tujuan negara mengirim orang-orangnya ke luar negeri. Iya, betul. Ya. Tujuannya untuk memberi perbandingan. Ah, betul. Iya, iya. Kan gitu Pak. Iya, iya, iya. Untuk Setelah melihat, orang ya. dari orang keluar pulang ke negerinya, Iya. dia kan kasih tahu. Iya. Wah, bangsa lain begini Pak. Iya, iya. Kan gitu. Betul, betul. Nah, tapi Pak, ada juga setelah di dalam negeri dia katakan oposisi itu mungkin calon ditangkap Pak. Oke, oke. Itu soalnya tidak mau dirinya Iya, iya. oposisi. Iya, iya, iya. Nah, gini, kalau misalnya oposisi betul, di dalam undang-undang oposisi tidak ada yang jadi menteri. Iya, Ya iya. begitu, terimalah. Iya, iya, iya. Ngapain oposisi jadi menteri? Ah. Kalau oposisi ini menteri, itu bukan oposisi. Oh, bukan oposisi. Itu pencipta kekeliruan. Ya, saya kira pemirsa ini mudah-mudahan bincang-bincang kita ini akan sangat bermanfaat. Dan sekali lagi ya, oposisi itu ya bukan saja salah, bukan saja berdosa, tapi sangat mulia. Dan kehadiran oposisi ini akan memacu ya kemajuan bangsa ini. Tanpa oposisi, negara kita ini ya bakal begini-begini saja. Ya, kita harap Pak, ada partai politik Iya. yang mengatakan, memaklumkan dirinya, saya oposisi. Iya. Itu, Kita Pak. tunggu itu, Pak, ya. Kita tunggu. Kita tunggu ini menjelang 2029 ini. Ya. Demikian ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.